Baik, sahabat-sahabat komunitas, ketemu lagi kita di sesi terakhir ya. Sesi terakhir bagaimana kita melihat fenomena guru besar di Indonesia dan apa yang harus kita lakukan sehingga fenomena tersebut, permasalahan itu bisa diselesaikan. Ya. Nah, Pak Lili tadi udah luar biasa, secara gamblang kita ngebahas ya tentang bagaimana sih konsepnya, kondisi fenomena yang terjadi, mulai dari perubahan lingkungan, lalu jumlah yang masih jauh dari target, lalu pemerataan yang tidak bagus ya Pak ya. Ini kan berdampak kepada kualitas keilmuan yang terjadi. Betul. Nah, di sisi sama tadi juga kita udah lihat bagaimana sih idealnya. Ya, menurut Prof. Umi, seorang bisa jadi guru besar, prosesnya tergantung individu dan lembaga. Lalu kita compare lagi dengan pendapat dari Prof. Barudin, bagaimana bootstrapping menjadi salah satu strategi yang harus diambil. Nah, at the end-nya bagaimana menurut Dewan Redaksi ini menyikapi fenomena ini, apa yang ingin disampaikan kepada stakeholder untuk mengurai masalah ini dan mendapatkan solusi? Baik Pak Merja. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi tentunya kita mengungkap guru besar perguruan tinggi kedaruratan ini kita melihat beberapa problem tadi. Seperti sudah diurai bahwa hal-hal ini menjadi perhatian kita ke depan karena kita tahu bahwa perguruan tinggi dengan perannya sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang unggul tentunya kan harus diperkuat oleh para pendidik yang menguasai keilmuannya, mempunyai etika dalam hal pengembangan keilmuannya sedemikian rupa. Nah, sehingga dengan demikian tentunya apa yang kita ungkap di majalah ini diharapkan menjadi sebuah gambaran yang bisa kita ambil untuk memecahkan problematik yang ada. Salah satunya adalah berangkat dari pertama individu dosen itu sendiri harus memahami perannya sebagai dosen dan calon guru besar, apa yang harus dilakukan. Kemudian tentunya lembaga harus mengembangkan sebuah climate dan mendriver tentunya climate akademik yang paling penting adalah itu. Karena dari situlah akan berkembang suatu suasana bagaimana pengembangan keilmuan itu menjadi cair dan berdasarkan landasan-landasan pemikiran ilmiah termasuk juga etika akademiknya. Nah, untuk hal ini problematik tentang kesenjangan guru besar yang boleh dikatakan cukup tinggi dan problematiknya adalah masalah etika juga. Ini bisa dilakukan tentunya solusinya adalah dengan melakukan kolaborasi atau pendampingan yang dilakukan oleh guru besar yang senior kepada calon guru besar. Karena pada intinya setiap dosen mempunyai potensi menjadi guru besar. Nah, ini yang harus kita dorong sedemikian rupa. Sesuai dengan peran masing-masing. Peran dosen harus memahami dirinya, peran lembaga tentunya harus memahami dirinya, peran institusi atau sistem pendidikan harus mengembangkan climate akademik yang demikian rupa, sehingga terbangun sebuah sistem pendidikan yang menghasilkan sumber daya unggul dan profesor yang mumpuni dengan etika akademik dan profesionalisme di bidang keilmuannya. Itu yang penting sekali ya Pak. Artinya tetap ya Pak, pada akhirnya kan kuncinya adalah bagaimana guru besar ini menjadi penjaga marwah keilmuan. Penjaga marwah keilmuan. Karena percepatan perubahan lingkungan harus diantisipasi juga dengan percepatan pengembangan keilmuannya. Betul ya Pak? Karena saya ingat waktu itu Prof. Suharli, Prof. Yun mengingatkan ke saya, Meriza, kenapa kamu ngambil S3? Siapa yang belajar? Kenapa kamu belajar? Saya nama ilmu. Buat apa ilmu kamu itu? Satu, katanya gitu, untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, untuk memprediksi. Yang ketiga, untuk mengontrol. Bagaimana terjadi ketika perubahan lingkungan itu begitu cepat, tapi pengembangan keilmuannya terlambat. Tiga peran ini nggak akan jalan. Tidak jalan, Pak. Dan di sinilah peran daripada guru besar. Guru besar. Betul. Sebagai yang mempunyai profesionalisme di bidang keilmuannya, yang dari situ dia kemudian menjawab
tantangan perubahan tadi, dan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Betul. Dan di sini ada kalimat yang menurut saya menarik, kata Bapak ya, profesionalism. Artinya apa? Ketika keilmuan saya adalah tentang entrepreneurship, saya terus mendalami keilmuan entrepreneurship, saya harus profesional di situ. Itu hakikat saya sebagai guru besarnya. Karena itu yang keempat tadi ya Pak, terus melakukan pengembangan keprofesionalisme. Selain ngajar dan pendampingan tadi ya, beasiswa dan penelitian, layanan kepemimpinan gitu ya Pak gitu. Artinya sahabat-sahabat, memang ini dua pesan menurut saya sih yang harus kata kunci. Pertama, kita sebagai dosen punya diharapkan terus menjadi profesional, dan at the end of the day kita bisa menjadi guru besar. Ya, guru besar bukan tujuan secara gelar, tidak, tapi secara keilmuannya. Betul. Dengan kita ada penelitiannya, fokus kepada keilmuan dasar, itu yang pertama. Yang kedua dari lembaga. Lembaga bagaimana didorong mendukung yang namanya iklim akademik. Sehingga itu bisa membantu pengembangan daripada dosen menjadi guru besar. Yang ketiga, menurut saya yang paling penting itu tadi adalah bicara bagaimana bootstrapping sebagai sebuah strategi yang dilakukan oleh siapa? Lembaga. Betul. Didrive oleh lembaga. Kenapa? Suka tidak suka, guru besar itu undernya kan di bawah lembaga. Di bawah lembaga. Ada kebijakan-kebijakan lembaga yang bisa mendorong guru besar itu menjadi penang. Seperti itu Pak yang menjadi kuncinya. Itu betul Pak. Walaupun tentunya peran guru besar itu sebagai leadernya. Kepemimpinan di depan. Betul. Karena dia diberi kewenangan dan tanggung jawab tentunya dalam pengembangan keilmuan, sehingga dia mempunyai kewenangan untuk lincah bergerak kemanapun. Begitu Pak. Betul. Ini yang harus diharapkan ya Pak ya gitu. Karena saya ngunci terakhir yang statement Bapak tadi, bicara secara guru besar selain penjaga marwah, dia juga harus menjaga namanya etika dan integritas. Menurut saya ini jadi titik kritis Pak. Titik kritis. Tidak mudah pasti, tapi harus gitu ya. Harus semakin konsep tadi, tahu di tahunya, tahu di tidak tahunya gitu ya gitu. Mana nilai-nilai moral yang harus dijaga gitu ya Pak. Ini menjadi belajar dari Prof tadi yang dari Stanford Uni, menurut saya ini pelajaran luar biasa. Ketika dia tahu bahwa penelitian kualitas penelitian dia under gitu ya, tapi dia berani ngaku gitu. Bagi saya ini adalah contoh yang luar biasa. Bentuk daripada etika dan integritas. Jangan sampai gitu. Nah, Pak, nggak kerasa nih kita udah selesai. Ada closing statement dari Pak Lili ke sahabat-sahabat komunitas? Bagi sahabat-sahabat komunitas, tentunya ini bahasan singkat. Untuk lebih jauh, silakan dalami majalah komunitas. Untuk edisi sekarang, tentunya dalam kaitannya menempatkan posisi peran guru besar sebagai penjaga warmah keilmuan dan pengembang keilmuan, yang tentunya ini menjadi titik poin bagi pengembangan pendidikan tinggi dan sumber daya manusia ke depan untuk menjawab tantangan-tantangan kita. Ada juga kok sahabat-sahabat di edisi digitalnya majalah komunitas, silakan bisa dilihat dari situ, banyak tulisan-tulisan menurut saya sangat penting sekali. Kalau bagi saya sih Dewan Redaksi sangat-sangat cerdas gitu, mengambil angle-angle yang titik kritis buat pengembang keilmuan di negara ini, khususnya untuk lembaga atau perguruan tinggi. Kenapa? Ini adalah lembaga menurut saya yang terakhir. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, ini adalah pembentukan terakhir gitu. Sejatinya tidak hanya pembentukan lulusan, tapi juga keilmuan. Dan guru besar menjadi pegangan. Baik, sahabat-sahabat. Nggak kerasa luar biasa ya diskusi saya sama Pak Lili, Ketua dan Komunitas. Yang pastinya kalau sahabat-sahabat cermati, ini menjadi sebuah insight yang luar biasa dan akan bermanfaat untuk pengembangan keilmuan khususnya dan pengembangan lembaga dan anak didik pada umumnya. Insya Allah Indonesia dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa, ketika guru besarnya juga bertambah, keilmuannya juga bertambah, insya Allah itu akan bisa tercapai. Itu saja bersama saya, mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Bagi saya ini silakan like and comment nanti di videonya, sehingga program ini terus bisa memberikan manfaat ke teman-teman. Kita itu saja. Terima kasih Pak Lili atas kehadirannya. Sampai ketemu sampai ketemu lagi. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.